Halo teman-teman, kembali lagi di Belajar Arsitektur bersama saya, Willy. Kali ini aku mau bawain materi yang cukup penting nih, terutama buat kalian para mahasiswa baru jurusan arsitektur. Sesuai judul yang kalian baca, kali ini kita akan belajar tentang struktur rangka atap. Kira-kira apa aja ya jenisnya? Yuk kita bahas. Oh iya, sebelum kita belajar lebih jauh, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Kita akan terus update video-video baru loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Salah satu komponen penting dalam sebuah bangunan adalah rangka atap. Komponen ini memiliki fungsi untuk menopang tekanan atap, kemudian menyalurkan tekanan bangunan ke struktur lain yang ada di bawahnya. Terkadang, orang tidak mengenali struktur ini karena posisinya yang tidak mudah untuk dilihat dan tertutup oleh genteng. Sama halnya dengan struktur lain pada bangunan, rangka atap juga turut menyokong berdirinya sebuah bangunan yang kokoh. Berikut ini struktur rangka atap beserta fungsinya. Yang pertama, kuda-kuda. Rangka satu ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam sebuah struktur atap. Kuda-kuda memiliki fungsi untuk menopang seluruh tekanan yang ada pada rangka atap. Kemudian, rangka ini akan langsung menyalurkan beban ke struktur bangunan yang berada di bawah rangka atap. Rangka kuda-kuda biasanya berada di ujung dan tengah rangka atap. Yang kedua, nok. Balok nok merupakan struktur yang mengikat satu kuda-kuda dengan kuda-kuda yang lain. Posisi rangka ini memanjang sesuai dengan panjang rangka atap yang dibangun. Ukuran dari balok nok ini pada umumnya adalah 8/12, 6/12, dan masih banyak lagi. Ketiga, gording. Rangka ini merupakan struktur yang menjadi tempat tumpuan dari struktur rangka atap lainnya seperti reng, usuk, dan penutup atap. Beban yang diterima oleh struktur gording sangatlah besar, sehingga struktur ini harus memiliki bahan yang cukup kuat untuk menopang tekanan beban tersebut. Biasanya, gording ini terbuat dari kayu dengan ukuran 8/12, 6/12, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah usuk. Usuk merupakan struktur rangka atap yang menjadi tumpuan dari struktur rangka atap yang ada di atasnya. Kemudian, struktur ini akan menyalurkan beban ke struktur rangka atap lainnya. Posisi dari usuk adalah memanjang dari bagian ujung dan di antara setiap kuda-kuda. Struktur yang terdapat pada bagian atas usuk adalah reng dan penutup atap. Keduanya memiliki tekanan langsung dari luar bangunan. Yang kelima adalah reng. Posisi dari struktur rangka atap ini terletak tepat di bawah penutup atap dan berlawanan arah dengan usuk. Reng menyalurkan tekanan dari penutup atap ke struktur lainnya di bawahnya. Fungsi lain dari reng adalah sebagai tempat bersandar penutup atap. Ukuran kayu yang biasanya digunakan untuk reng adalah 2/4 atau 4/6. Yang keenam, penutup atap. Penutup atap merupakan bagian yang paling terlihat dalam sebuah bangunan, terutama ketika dilihat dari tampak luar. Penutup atap, atau yang sering kita sebut sebagai genteng ini, memiliki fungsi untuk menahan tekanan dari cuaca, seperti tekanan angin dan air hujan. Apabila kita amati, terdapat berbagai pilihan penutup rangka atap yang dapat dijadikan sebuah referensi, misalnya genteng tanah liat, genteng aspal, multi-roof, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah jurai. Jurai merupakan sambungan antara bidang atap satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, apabila rumah atau bangunan hanya satu lantai, biasanya hanya menggunakan satu bidang atap atau hanya menggunakan hubungan atau nok. Hal ini karena jurai hanya berfungsi di rumah-rumah yang memiliki atap dengan lebih dari satu bidang. Nah, gimana teman-teman materi kali ini? Semoga membantu ya buat teman-teman dalam mempelajari detail-detail atap, terutama jenis rangka atap. Oh iya, kalau teman-teman butuh jasa arsitek dan desain interior, langsung hubungi kami di PT Rancang Reka Ruang melalui kontak yang ada di kolom deskripsi ya. Sekian video kali ini, saya Willy pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!